Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor .2 B strip 680 garing KW titik 0 garing 09 garing 2025 tentang mutasi pegawai negeri sipil dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Agama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, memberhentikan dengan hormat Akbar SHI Mensos NIP 19/02/09/011011 pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D dari jabatan penghulu ahli muda pada 2 Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi penghulu ahli muda pada 2 Kecamatan Perlak Kabupaten Aceh Timur. Kedua, selama memangku jabatan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 24 September 2025 atas nama Menteri Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Asyari MSI NIP 19/06/09/03/1014 ditandatangani. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor .2 B strip 682 garing KW titik 01 garing 09 garing 2025 tentang mutasi pegawai negeri sipil dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Agama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, memberhentikan dengan hormat Ridwan SPDI NIP 19/11/1999/051001 pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D dari jabatan penghulu ahli muda pada 2 Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi penghulu ahli muda pada 2 Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Kedua, selama memangku jabatan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku
terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 24 September 2025 atas nama Menteri Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Azhari MSI, NIP 1968 0106 1999 031014 ditandatangani. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor .2 B/6-KW-01-09/2025 tentang mutasi pegawai negeri sipil dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat Darkasi SOSI NIP 1973 06 02 1999 05 1001 pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D dari jabatan penghulu ahli muda pada Kua Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi penghulu ahli muda pada Kua Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur. Kedua, selama memangku jabatan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 24 September 2025 atas nama Menteri Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Azhari MSI NIP 1968 0106 1999 031014 ditandatangani. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor .2 B/6/01-KW-09/2025 tentang mutasi pegawai negeri sipil dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Agama, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat Muhammad Nur SOSI MSOS NIP 1970 1231 2002 121 007
pangkat golongan 2 penata tingkat 1 3D dari jabatan penghulu ahli muda pada 2 Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi penghulu ahli muda pada 2 Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur. Kedua, selama memangku jabatan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 24 September 2025 atas nama Menteri Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Azhari MSI, NIP 1968 01 06 1999 03 1014 ditandatangani. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor titik 2 B strip 691 garing KW titik 01 garing 09 garing 2025 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam tugas tambahan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Agama menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat saudara Azwar SHI NIP 1972 01 03 2009 01 1005 jabatan penghulu ahli muda pada 2 Kecamatan Rantau Perlak, Kabupaten Aceh Timur dengan tugas tambahan sebagai Kepala 2 Kecamatan Rantau Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Kedua, selama memangku jabatan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 24 September 2025 atas nama Menteri Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Azhari MSI NIP 1968 01 06 1999 03 1014 ditandatangani. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor titik 2 B strip 692 garing KW titik 01 garing 09 garing 2025 tentang mutasi pegawai negeri sipil dengan rahmat Tuhan
Menteri Agama, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, memberhentikan dengan hormat Subki Esos IMH NIP 19731028 2009 011009, pangkat golongan 2, penata muda tingkat 1 3B, dari jabatan penghulu ahli muda pada Kuai Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya, memindahkan dan mengangkat menjadi penghulu ahli muda pada Kuai Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur. Kedua, selama memangku jabatan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 24 September 2025 atas nama Menteri Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Achari MSI NIP 1968 0106 1999 031014 ditandatangani. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor .2 B strip 695 garing KW titik 01 garing 09 garing 2025 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam tugas tambahan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Agama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengangkat Saudara Nasruddin SOI NIP 1981 1023 2009 011010 jabatan penghulu ahli muda pada Kuai Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, dengan tugas tambahan sebagai Kepala Kuai Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur. Kedua, selama memangku jabatan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 24 September 2025 atas nama Menteri Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Achari MSI NIP 1968 0106 1999 031014 ditandatangani.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor titik 2712 garing KW titik 01 garing 09 2025 tentang mutasi pegawai negeri sipil. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Agama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat Muklis SPDI NIP 1981 12 05 2009 10001. Pangkat golongan 2 penata muda tingkat 1 3B dari jabatan penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pada Man Insan Cendekia Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Urusan Tata Usaha pada Man Insan Cendekia Kabupaten Aceh Timur. Kedua, selama menempuh jabatan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 29 September 2025 atas nama Menteri Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Ajari MSI NIP 1968 01 06 1999 03 1014 ditandatangani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah pelantikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Jumat 3 Oktober 2025, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal, Rabiul Akhir 1447 Hijriah, saya dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Aceh Timur. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya. Dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur kepada pengumpul sumpah agar dapat mengambil tempat. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah? Ya. Sumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya ikut kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, negara dan pemerintah, bahwa saya bahwa saya akan mentaati segala peraturan akan menaati segala peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, kesadaran dan tanggung jawab, bahwa saya bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, kehormatan negara, pemerintah, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri. serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan saya sendiri, Serta akan senantiasa serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, seseorang atau golongan, bahwa saya bahwa saya akan memegang rahasia akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah atau menurut perintah harus saya rahasiakan, harus saya rahasiakan, bahwa saya bahwa saya akan bekerja dengan jujur, akan bekerja dengan jujur, tertib, tertib, cerdas dan bersemangat cerdas dan bersemangat untuk kepentingan negara. untuk kepentingan negara. Kepada pengukuh sumpah dipersilakan kembali.
yang kami hormati para kepala madrasah K2MI MTS MA, juga kepada Bapak Kepala Mantisan Cendikia dan semua peserta yang hadir dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kita bacakan tadi Allah mengatakan kepada Rasul, katakanlah ya Muhammad, bekerjalah kamu, maka sesungguhnya Allah, Rasul dan semua manusia akan melihat pekerjaan kamu. Jadi pekerjaan itu bersifat umum, tidak hanya amal ibadah. Kalau kita kepada KUA, maka bekerjalah sebagai kepada KUA sesuai tusi masing-masing. Jadi kita menanti rotasi kepala KUA, dan ada satu TU Mantisan Cendikia, karena ketika Ustaz Jul dilantik sebagai kepala madrasah, Ustaz kita Bapak Anwar beliau sakit jantung, bengkak jantung, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Ustaz Jul sendiri bekerja tanpa ada KPU, makanya melalui proses yang sangat panjang, baku bulat-bulat SMP lupahu, jadi akhirnya Tengku Mukhlis Putra Aceh Timur diberikan amanah sebagai KPU. Karena Mantisan Cendikia itu madrasah bertaraf nasional, juga terbaik nasional, terbaik di Aceh, makanya tentunya manajemen itu beda dengan dua, beda dengan reguler, ada perbedaan. Namun SDM yang kita miliki cuma itu. Pertama, Ustaz Jul pernah mencoba konsul dengan saya untuk membawa orang luar, boleh saja. Teman-teman Aceh Utara juga boleh dibawa kemari. Cuma kita memperdayakan potensi yang kita miliki. Makanya Tengku Mukhlis memiliki tanggung jawab yang besar dalam membina membangun Mantisan Cendikia. Makanya pesan kami Tengku Mukhlis tetap menerima komando kepada pimpinan kepala madrasah. Jangan kepala madrasah nak program ini, program itu, lalu ada kegiatan pada komunikasi sudah itu sih Pak. Sehingga di saat melaksanakan program anak tembak tidak boleh. Sekecil apapun, berapapun titik koma pada angka, maka kepala madrasah wajib mengetahui. Karena fungsinya sebagai kuasa kemenangan dan kuasa kemenangan barang, artinya tidak toleran sendiri demi sendiri. Karena kita memiliki tugas masing-masing sesuai porsi kita masing-masing. Yang kedua, siapapun menteri agama, beliau sudah mengatakan kepala KUA adalah wajah menteri agama. Kalau dulu Bapak Tani Sahir, kepala KUA adalah ujung tombak. Dan kata ujung tombak itu adalah muncul juga digunakan oleh menteri-menteri lain. Bapak Saudara Ma'ali, Luqman Hakim, ujung tombak. Maknanya apa? Kalau tombak ujungnya itu tidak tajam, tidak mungkin dia akan menembus. Yang dia terdepan dan melaksanakan program. Yang kedua, harga diri Kementerian Agama itu nilai baiknya Kementerian Agama di depan umat pada kepala KUA. Beda dengan madrasah itu internal, tapi kepala KUA itu adalah dia langsung menghadapi masyarakat dengan berbagai macam lapisan. Ya. Kemudian kita mendengar adanya P3NTR. Kemudian pada masa Tani Tahir dihapus madrasah kini. Dan kepala KUA itu merupakan hasil lulusan perguruan tinggi terbaik. Jadi ada rekrut, nilainya itu tinggi, hanya ikut nilai di bawah leher 2,9 tidak bisa. Itu kompetensi akademik dan dia dipilih nilai angka 3 ke atas. Bahkan yang nilai kumlot tanpa ikut tes, langsung dia ikut pelatihan di pusat kemenangan selama 4 bulan. Itu pada masa Bapak Tani Tahir yang melahirkan regulasi kepala KUA. Kepala KUA itu adalah guru-guru PDA yang tak penting, yang tak tuhan, yang mungkin menarik juga kepala KUA.
Kepelakauan adalah pengawas madrasah. Ya. Yang mana ini menari, yang kahit tunggu, perlu sebagai kepelakauan. Tapi hari ini kepelakauan itu dia ditepat. Pokoknya kepelakauan apa mereka dulu gino masalah masjid tanah wakaf kehidupan beragama dan dia memidani semua kegiatan keagamaan yang ada di wilayah Tawaf. Maka P3NDF itu dihapuskan. Kenapa? Banyak masalah. Nah, dia boleh dahulu buku hanan yuk setoran kali buku hanan 4 na buku ganda bahkan nak P3N itu lu kepelakauan pakai Gio tinggal masyarakat yang tidak pernah makan, yang merokok membeli yang lebih, semua belakang, belum belakang. Itu makanya pendidikan itu dihapuskan, maka diangkat ke belakang dari proses pengangkatan yang baik. Kemudian terakhir, karena suara kan tinggal di Muhammad kita memiliki legasi, bisa bekerja, memiliki legasi, ada sebuah kenangan. Makanya jika Bapak sekali itu asesmen pada S3, pertanyaannya adalah apa prestasi yang dibanggakan bagi Bapak? Itu pertanyaannya. Apa prestasi yang membanggakan bagi Bapak? Yang kedua, apa penghargaan yang pernah Bapak peroleh? Yang ketiga, apa pekerjaan yang Bapak sesali belum selesai? Karena ada pekerjaan belum tuntas, kita merasa menyesal. Maknanya apa? Kita tidak hanya di kantor menghabiskan waktu, tapi terus bekerja mengenai inovasi. Kemudian kekuatan komunikasi untuk simpang jernih. Ini mohon jangan diasumsikan yang negatif. Ya, itu saudara kita. Saya kembali memberikan materi di pertimbangan. Peserta itu para imam mukim. Dia demi materi datang seorang imam mukim di simpang jernih. Dia kombinasi dengan saya dua. Pertama, bagaimana prosesi dana wakaf, karena masjid kami anaknya wakaf. Yang kedua, bagaimana mendaftar ibadah haji. Jadi ketika Bapak saya kasih depudu untuk simpang jernih, jangan dinilai negatif. Karena mungkin kita perlu tunggu hadir kedih tinggal di simpang ini. Jadi yang wilayah kota-kota besar yang itu kedih tak perlulah kita. Jadi jangan dianggap negatif. Inilah kemampuan kami berijtihad meletakkan Bapak sekalian pada titik komando sesuai wilayah masing-masing. Saya pernah ke Pulau Rampe. Di Pulau Rampe itu nasabah kuburan panjangnya itu mungkin tidak sampai 15 meter, tapi di atas 10 meter. Ya, dan kuburan itu prasasti itu berbentuk lagi prasasti kuburan di daerah Aceh dan juga di Maluku Saleh. Dia bertuliskan khat Arab di batu nipah. Maknanya itu pada masa kerajaan. Informasi masyarakat adalah beliau adalah ulama yang dikirim pada masa Iskandar Muda untuk berdakwah di sana di daerah pesisir. Tapi yang anehnya, di depan kuburan itu ada sebuah dapur tempat orang Cina membakar pipa. Maknanya apa? Orang Cina harta itu berbeda kau itu. Termasuk yang perusahaan kita itu, dia membuat satu masjid di Pulau Rampe, masjid dikatakan nama masjid itu beliau yang buat. Kenapa? Dia menganggap itu tempat makmur doang. Tapi masyarakat di sana, karena itu kumpulan orang Islam dilarang membakar dupa. Tapi kalau sejarah silakan, jangan bergabung. Yang bergabung adalah masih banyak orang di pesisir di pedalaman yang awam tentang pengetahuan agama. Saya saudara ada jangan Anda Sarah Raja, ya, naik boat sama seperti sembah ini. Di sana pemahaman agama sangat rendah bagi masyarakat. Maka kerana kita sebagai kepala dakwah, kita buat pengajian. Kalau kita tak sanggup memberikan ceramah, kita undang pemuluh, kemudian ulama, ustaz memberi pengajian di tempat kita bertugas.
Terima kasih. Jadi dapat sampaikan semoga jabatan yang kita embankan kepada kita semua menjadi amal soleh yang mempermudah hisab kita hari kiamat dan sebagai sebab Allah memberikan wasilah kepada kita untuk membuat dalam kita ke dalam syurga. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh. Enggak.